Frozen food ini sekarang lagi tren, dan malah di era krisis sekarang ini, di saat produk-produk makanan atau usaha-usaha lain menurun, frozen food itu justru meningkat. Oke, silakan lanjut. Yang bertanya lagi? Adakah? Bentar. Nah, ini dari Mbak Wiwin. Mbak Wiwin nanya, halo Mbak Wiwin, seringkali makanan yang di frozen setelah sekian lama itu agak berubah atau kurang mantap rasanya nih Pak. Kira-kira kalau Bandeng Rorok berubah nggak nih Pak rasanya? Saya kira kalau misalkan, jadi gini kan, frozen food itu memang ada yang tahan di suhu beku sampai 6 bulan dan 1 tahun. Tapi dalam realita di lapangan, tidak ada yang sampai tersimpan 6 bulan di freezer. Kalau misalkan tersimpan 6 bulan di freezer, itu berarti produk nggak laku gitu kan. Nggak laku gitu. Mana ada produsen yang mau nyimpen barang selama 6 bulan gitu kan. Ya, paling dia misalkan katakan saya nih ya, saya produksi hari ini gitu ya, 2-3 hari atau paling lama, pengalaman saya paling lama 2 minggu ya, kalau misalnya pembeli sepi banget gitu ya, 2 minggu tertahan di saya, kemudian dijual oleh reseller juga nggak mungkin nahan barang terlalu lama gitu. Jadi frozen food itu dalam pengertian dia awet di suhu beku ya, itu proses penyimpanannya aja, tapi penjualannya nggak sampai 6 bulan gitu. Jadi kalau misalkan makan makanan beku misalkan 6 bulan rasanya berubah, makanan yang kering pun sama kalau simpan di suhu luar. Cobalah makan keripik gitu ya, kalau misalkan terlalu lama di suhu luar gitu, walaupun dia tahan gitu, tetap aja kadang-kadang ada rasa yang nggak enak gitu. Saya sendiri belum pernah ada komplain rasanya berubah gitu. Saya kan ukurannya gini, ukurannya simple. Kalau produk kita ada yang komplain, itu berarti produk kita ada masalah. Nah, selama ini tidak ada. Nah, kesalahan konsumen yang terjadi terhadap produk frozen adalah dia tidak mematuhi aturan yang sudah ada di biasanya di kemasan itu ada aturan penyimpanan. Misalnya begini, dia harus disimpan di freezer, ya. Ternyata dia tidak simpan di freezer. Ya, akhirnya apa? Akhirnya produk itu terkontaminasi. Akhirnya ya dia makan produk yang tidak higienis, dan itu kesalahan ada di konsumen karena dia tidak menyimpan di tempat yang ini. Saya seperti produk saya itu kan masuk ke rumah makan, pernah rumah makan komplain ke saya, ini kok gini. Saya bilang proses penyimpanannya gimana? Ternyata begini, saya kan ada ikan yang satu plastik begini ya, isinya 2 gitu, satu plastiknya isinya 2. Jadi ada orang beli untuk digoreng. Nah, yang satunya ini itu ditaruh di suhu luar, nggak disimpan lagi di freezer atau tidak disimpan lagi di kulkas. Nah, akibatnya produknya menjadi basi. Nah, itu kan kesalahan di penyimpanannya gitu. Siap. Oke, alhamdulillah ini waktunya sudah berjalan hampir 1 jam Pak Afif. Semoga menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Sebelumnya mungkin sebelum penutup nih Pak, saya sedikit meresum dari beberapa penjelasan dan pertanyaan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau produksi frozen food di rumahan itu cukup mudah. Jadi nggak usah dipikirin Bepom itu ntar untuk 5 tahun bisnis selanjutnya lah ya. Yang teman-teman harus siapin mungkin pertama mau bisnis apa dulu produknya ya Pak ya, produksinya apa dulu, terus kita juga siapkan mesinnya. Nah, mesin untuk yang paling mudah itu kalau mau divakum berarti ya pakai mesin vakum yang tadi mereknya dengan merek Simbo atau Powerpack. Terus untuk masa produksi ini dari di luar suhu ruangan itu yang aman adalah 1 kali 24 jam. Jadi teman-teman
untuk pengiriman tadi via apa Pak kurirnya yang biar bisa 1 kali 24 jam biasanya pakai kurir apa Pak Afif? Saya biasanya pakai Tiki atau Pakai JNE, Tiki. yang Pakai 1 hari Tiki sampai. atau JNE ya. Nah teman-teman bisa pakai Tiki atau JNE atau yang paling cepat sekarang ada Gojek Someday atau Gojek Grab Someday. Express ya itu bisa. Jadi di luarnya itu 1 kali 24 jam. Nah di dalam freezernya, freezer ke freezernya itu dalam suhu dingin aman sekitar 6 bulan. Oke, untuk komunitas, kalau yang mau tanya komunitas frozen food itu nanti langsung aja masuk ke komunitas frozen foodnya, masuknya kemana Pak Afif? Nanti hubungi nomor saya aja, 0856. Oke, teman-teman bisa mencatat ya. Bisa dicatat nomornya Pak Afif, silakan Pak Afif. 0856 9935 735 nomor saya. Ya, diulang ya. 0856 9935 735. Jadi nanti untuk yang paling cepat itu tadi program prosesnya bisa langsung jadi reseller ke reseller ya Pak ya dari situ ya. Pak Afif ya betul ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau bisnis bingung untuk produksinya ya bisa langsung aja cepat reseller. Tapi kalau memang yang sudah bisa produksi, mungkin bisa konsultasi boleh ya Pak Afif ya, konsultasi dengan Pak Afif, maaf via chat, via WA, gitu. Oke, mungkin dari saya segitu, Pak Afif silakan untuk closing statement-nya Pak Afif, silakan. Ya, buat teman-teman yang mau bisnis frozen food, ya ini saat yang bagus gitu. Silakan kalau misalkan mau coba produksi sendiri atau mau jadi reseller gitu ya. Ya supaya peluang ini jangan sampai hilang gitu. Ya, peluang ini jangan sampai hilang. Karena ini momennya masih panjang, masih sekitar 3 bulan lagi nih untuk konsumsi rumahan. Saya kira itu Mbak. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Cukup Bapak, ini mudah-mudahan ini membantu ya teman-teman, dan untuk sesi-sesi selanjutnya bisa teman-teman ikutin. Nah, ikutin untuk promosi juga tadi ya, marketing gimana sih caranya biar bisa penjualan banyak. Otomatis kita harus saling bersilaturahmi, kenal sama komunitas, sama teman-teman yang sebisnis, sejalan. Nah, untuk dari kami segitu aja. Selanjutnya kita masih ada sampai 3 hari ke depan, sampai tanggal 18. Itu materi-materinya teman-teman bisa ikutan juga di Zoom meeting. Untuk selanjutnya mudah-mudahan kita berdoa bencana ini cepat selesai dan kita bisa berbisnis seperti sedia kala lagi. Oke, sekian dari kami. Terima kasih Pak Afif waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Dan kita tunggu untuk meeting materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa ikut di Pesta Wirausaha selanjutnya yang online maupun offline. Assalamualaikum.